Nah, kemudian evaluasi ini saya hapus saja ya. Konteksnya adalah lingkungan sosial budaya. Berarti nanti pasti ada masyarakat kan di situ. Ya kan? Ada masyarakat. Maka oh, ini dibuat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat misalkan apa? Orang tua siswa. Ya. Kemudian Kondisi sosial ekonomi. hubungan sosial Pendidikan orang tua. ya. Tingkat pendidikan. Nah, wah Pak banyak sekali ya. Kalau kita memang begini, kadang itu saya mau tidak mempunyai email Gmail juga, handphonenya dengan operating system Android, tetapi kalau mempergunakan Gmail, ya kita harus dengan rela data kita diambil oleh Google. Di era sekarang, orang yang mempunyai banyak data, perusahaan yang mempunyai banyak data, akan mudah untuk mengambil keputusan. Kecepatan lumayan penting sekarang. Tingkat pendidikan orang tua, berapa persen di sekolah suster bapak ibu saat ini yang orang tuanya bekerja sebagai guru misalkan, yang orang tuanya tingkat pendidikan itu sosial ekonomi, guru, pendidikan orang tuanya S1, SMA berapa, S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Ini sudah saya atur share screen-nya, sudah multiple partisipan. Ada nggak, bisa nggak suster bapak ibu langsung saat ini juga menampilkan data itu ke sini, ke layar ini. Bisa di share screen kalau ada yang bisa. Pak Aka, ada database-nya Pak? Tidak di PC ini Pak. Oh, Iya. tapi ada ya. Suster Romana? Oh, tidak ada di sini. Soal tingkat pendidikan ya Pak? Iya. Tingkat pendidikan orang tua? Ya. Maksud saya, apakah di sekolah suster sudah mengolah dengan database secara online atau secara standalone di komputer? Tapi kalau saya misalkan menanyakan itu saat ini juga langsung dapat gitu, oh, bisa enggak? Belum bisa Pak. Belum bisa ya. Ya. Ada? Oke. Nah, itu bagian dari evaluasi konteks yang kita bisa melihat mengumpulkan data. Ini kok menurun, kenapa ya anak-anak nilainya? Dari sisi tingkat pendidikan orang tua, itu ternyata berbeda dengan
anak-anak yang lalu. Sosial ekonomi anak yang sekarang juga berbeda. Apakah ini ada pengaruhnya dengan pencapaian nilai ujian nasional, kalau misalkan dulu ujian nasional. Nah, evaluasi kurikulum sampai ke sana. Di sisi konteksnya sampai ke sana. Jadi semua dilihat. Semua apakah ini ada hubungannya dan sebagainya. Kalau tadi mengatakan, wah banyak sekali ya Pak, ya di ini pun juga, di POP ini juga, nanti teman-teman di MONEF, teman-teman di MONEF akan banyak pekerjaan untuk menganalisis POP ini. Dari program. Kemudian aspek input. Aspek input ini kalau di kurikulum lebih membahas ke evaluasi dokumen. Dimensi dokumen. Kemarin kan dimensi ide. Kok kemarin tadi yang atas tadi evaluasi konteks itu dimensi ide dihubungkan dengan lingkungan sosial budaya. Sekarang dimensi dokumen yang dievaluasi. Begitu. Nah, kira-kira dokumen apa saja yang dievaluasi? Misalkan ini komponen dokumen pemerintah. Komponen dokumen pemerintah apa? Mau mengevaluasi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, berani nggak mau mengevaluasi ini? Tidak, maksudnya ini menjadi patokan kita. Dari Undang-Undang Sisdiknas ini kita bisa melihat ini tekniknya dokumen, studi dokumen. Misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dokumen-dokumen dari pemerintah apa saja ditulis di situ, teknik pengumpulan datanya dengan cara apa, dokumen, kemudian keterangannya, ini lebih banyak melihat ke sisi-sisi dokumen ya. Kemudian dokumen yang dihasilkan kira-kira dokumen yang dihasilkan sekolah. Dokumen yang dihasilkan sekolah misalkan surat pemberitahuan ke orang tua, hari libur, jam kosong, jam pelajaran, terus kemudian kebijakan tentang
kurikulum sekolah itu dikumpulkan semua. Ya, ya. Kumpulkan, dilihat satu persatu, dievaluasi di situ. Jadi ya segala sesuatu dokumen dari dinas pendidikan kota kabupaten di tahun ini dokumennya yang berkaitan dengan sekolah kurikulum misalnya. Pak Heri, Ya, ya, apakah artinya mungkin apakah di sekolah itu tersedia dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan pendidikan seperti itu ya Pak ya, misalnya dari ya, pemerintah. Oke. ya. Artinya mungkin yang kita evaluasi itu kan barangkali aspek-aspeknya sesuai dengan yang ditanyakan kepada kita pada saat kita melaksanakan evaluasi diri sekolah ya Pak. Mirip seperti itu. Oke. Mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Ya, karena memang kalau di evaluasi diri sekolah itu kan menyangkut 8 standar pendidikan itu dia, Pak. Betul, betul. Nah, bisa mempergunakan evaluasi diri sekolah dan poin-poin yang dievaluasi di situ. Ya mau tidak mau, tim pengembang kurikulum harus melakukan evaluasi ini. Tim pengembang kurikulum. Maka langkah yang pertama kali untuk mengembangkan kurikulum harus dibentuk tim pengembang kurikulum. Suster, Bapak Ibu sekalian semuanya, ada hal menarik yang boleh kita diskusikan. Wakasek kurikulum, setelah kami berdiskusi dan melakukan banyak riset di kebudayaan, sosial, itu sekarang saya cenderung Wakasek kurikulum itu dari orang-orang sosial, terutama dari sejarah. Salah satu contoh begini. Di YouTube-nya Gita Wirjawan yang mewawancarai Bosman Mardigu kalau nggak salah. Bosman Mardigu itu dia bisa mengolah mineral yang mendapatkan logam, kerasnya minta ampun, dan itu dari material bahan baku dari pembuatan ini laras senapan untuk peluru, dan itu tidak banyak yang bisa karena kekerasannya luar biasa. Kemudian dia diminta untuk memproduksi banyak di Cina. Nah, dia tidak mau. Tapi pada saat itu Cina menanyakan, loh, kamu kok bisa menemukan ini? Proses pengolahan mineral itu biasanya dari dingin, panas, dingin. Dingin artinya ada air yang dibilas dengan air, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Maka terbentuk atau kita bisa mendapatkan logam.
Tetapi ini tidak. Dia pengolahannya panas, dingin, panas. Nah, panas, dingin, panas ini adalah cara yang dilakukan oleh para empu di zaman-zaman kerajaan Majapahit, kalau nggak salah. Dia bisa mendapatkan itu, kemudian dicoba trial and error, dicoba dipraktekkan, dan akhirnya benar bisa dapat. Kerajaan Kutai Kertanegara yang dulunya seperti itu, kemudian sekarang tidak ada peninggalannya. Ini kenapa? Bagaimana Majapahit menghilangkan semua tinggalan, atau bagaimana Borobudur itu terbentuk atau terbangun. Pasti ada ilmu yang ini luar biasa di sana. Gitu. Orang-orang sejarah yang suka berpikir ke masa lalu, ini kelihatannya menjadi menarik pada saat diimplementasikan di pengembangan kurikulum. Bagaimana pemikiran Pangeran Antasari misalkan terhadap pendidikan. Nah, itu dipakai sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum di sekolah suster Bapak Ibu. Kalau orang sejarah kan dekat ke hal-hal semacam itu. Yang dicari adalah pemikiran-pemikiran, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita. Menjadi menarik. Ya. Jadi teringat itu saya. Nah, kemudian di sini sebagai contoh ini di kolom keterangan saya sudah mempunyai form ini, checklist monitoring, form ini sudah ada semuanya macam-macam lah. Nah, mari suster, Bapak Ibu semuanya, jika kita ingin sekolah kita tahu bagaimana kondisi sekolah kita, bagaimana mengevaluasi kurikulum. Salah satu model yang kita bisa pergunakan adalah CIPP. CIPP. Dan nanti buku evaluasi kurikulum akan kami kirimkan sebagai bahan ajar kepada seluruh guru, kepala sekolah, instruktur, dan fasilitator semua akan mendapat buku evaluasi kurikulum. Ini menunggu proses ya, suster Bapak Ibu. Nanti akan kita kirimkan ke sekolah, suster Bapak Ibu, ke setiap sekolah. Agar nanti bisa mempunyai gambaran, karena kurikulum ini menjadi jantung dari pergerakan sekolah. Maka ini menjadi penting untuk selalu dilihat. Apakah program ini mau diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Suster, Bapak Ibu sekalian. Ya, mari. Nah, saya ada dari tadi Bapak 2 kali saya mendengarkan Bapak kurikulum itu bisa diperbaiki, bisa
bisa bisa direvisi atau Hentikan. bahkan bisa dihentikan katanya Ya. Bapak mengatakan begitu. Saya merasa begini, saya pikir kurikulum itu pastilah nggak sampai bisa dihentikan ya Pak ya, karena pasti ada banyak hal yang pasti itu sudah berdasarkan apa dari pemerintah. Kita ada dasar misalnya dari pemerintah yang sudah kita penuhi dalam kurikulum yang sedang kita buat, maka saya hanya berpikir kalau sampai dihentikan rasanya kecil sekali, tetapi kalau direvisi, diperbaiki, dikembangkan, mungkin itu yang bisa, itu pikiran saya. Ya, begini Suster. Yang kita kerjakan dari hari yang modul 8 adalah pengembangan kurikulum. Ya. Ini pengembangan kurikulum. Suster, Bapak, Ibu semuanya sudah melakukan pengembangan kurikulum. Artinya core kurikulum yang dari pemerintah tetap ada kan. Saya selalu mengatakan bahwa kurikulum dari pemerintah tidak boleh dihilangkan. Ya kan? Terus kita kembangkan. Kita kembangkan artinya kalau di struktur subjeknya itu mau ditambah, itu sudah pengembangan. Itu cuma di subjeknya, di teknisnya dan sebagainya. Terus kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi, ternyata subjek atau mata pelajaran yang kita tambahkan di dalam pengembangan kurikulum tersebut ini tidak berhasil baik. Nah, ternyata dari evaluator menyarankan bahwa ini bisa, kalau ini diteruskan hasilnya tetap tidak baik. Lebih baik subjek ini dihentikan. Yang dihentikan adalah yang pengembangan ini, Suster. Kalau core dari pemerintah, semua hidup kita itu dengan kurikulum, Suster. Kurikulum itu kan berbicara, kalau kemarin saya sampaikan, berbicara tentang diri kita. Jadi bagaimana kita mengelola diri untuk mencapai tujuan hidup. Tidak, kalau yang dari pemerintah tidak, karena untuk di perusahaan-perusahaan gede atau di perusahaan apapun lah, ya semua harus punya kurikulum. Bahkan yayasan itu seharusnya juga punya kurikulum peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk sekolah masing-masing. Ini yayasan, di sini ada banyak unit sekolah. Maka yayasan ini kan harus membuat kurikulum juga untuk mendidik SDM yang ada di semua unit ini kan. Kira-kira begitu. Kalau ini ada yayasan, kemudian ini ada unit sekolah, tapi yayasan ini tidak mempunyai kurikulum pembelajaran untuk para gurunya, itu juga ya mari segera kita buat, kita kerjakan gitu. Entah itu kurikulum, entah itu program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Gitu. Tapi yayasan menuntut bahwa guru harus bekerja begini dan sebagainya. Kepala sekolah harus begini dan sebagainya. Ke bawah juga. Kurikulum siswa hanya mendapatkan kurikulum yang dari pemerintah. Tetapi tidak mendapatkan kekhasan dari sekolah masing-masing. Sekolah tersebut. Ini bisa kita pakai sebagai bahan refleksi. Suster, Bapak, Ibu. Menarik kalau kita gali terus. Bagaimana memahami kurikulum secara luas, itu yang terpenting.
kurikulum di standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, ya itu masuk sana. Tapi bahwa kurikulum itu dimensinya ada dimensi ide. Pada saat kita mempunyai ide untuk mengembangkan sesuatu, itu sudah menjadi kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar mata pelajaran yang banyak dikejar atau dipikirkan itu adalah mata pelajarannya. Ya, tidak apa-apa, karena memang model kurikulum kita subjek akademik, kan? Mata pelajaran yang terpisah-pisah yang harus didalami oleh para siswa. Ya mau tidak mau harus melihat itu. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh dari dimensi bukan hanya sekedar mata pelajaran, kita akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi dari sisi karakternya, sikapnya. Oke, dari file yang saya kirimkan, kemudian Bapak Ibu melihat, sudah mendownload, kemudian melihat aspek konteks, aspek input, kemudian aspek proses, kemudian aspek produk. Mari kita diskusikan. Ada pertanyaan-pertanyaan atau ada ide-ide atau gagasan bagaimana mungkin sekolah suster Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi kurikulumnya. Pak, saya sudah melakukan evaluasi kurikulum, sudah saya lakukan ini. Evaluasi kurikulum ya, bukan hanya sekedar evaluasi yang rapat evaluasi. Itu. Tetapi lebih ke sisi-sisi akademis dan ini menjadi ilmiah juga. Selalu ada dasarnya. Monggo, silakan Pak. Tadi duluan mana tuh, Pak Guido atau Pak Pak Guido dulu, Pak. Oh, Pak Guido dulu. Mari silakan Pak Guido. Terima kasih Pak Eri atas kesempatan yang diberikan. Selama ini kita di sekolah melaksanakan ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, rapat evaluasi. Ya. Jadi seperti evaluasi begitu saja, tidak melaksanakan evaluasi secara ilmiah yang seperti dipaparkan pada hari ini. Sangat menarik saya mendapatkan sesuatu yang baik menurut saya hari ini yang bisa saya gambarkan terkait dengan evaluasi. Namun saya sambil juga tadi mendengarkan penjelasan Bapak, saya membaca kembali file yang sudah Bapak kirimkan mengenai CIP ya, CIPP ini. Saya mohon apakah yang saya tangkap ini dari yang saya baca ini tepat atau tidak? Yang saya tangkap dari yang hasil Bapak kirimkan bahwa di dalam proses evaluasi ini saya lihat ada 4 aspek yang dievaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Itulah yang CIPP. Begitu. Ya. Kemudian mengenai variabelnya, berdasarkan yang saya amati dan analisis, konteks itu variabelnya adalah yang berkaitan dengan sasaran dan latar belakang serta rancangan.
Kalau yang saya lihat dari yang file yang Bapak kirimkan, berarti ada tujuan yang mau dicapai. Itulah yang berkaitan dengan konteks. Kemudian yang berkaitan dengan input, ini saya lihat dari data bahwa input itu merupakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan itu. Kalau saya lihat sumber daya, bisa sarana prasarana, termasuk sumber daya manusianya, siapa yang melakukan, dan mungkin peserta didik yang sebagai sasarannya, mungkin seperti itu juga. Saya lihat sumber daya, termasuk mungkin juga sumber daya keuangan, dana, dan lain-lainnya. Jadi itu yang saya lihat sebagai input. Kemudian, pasti setelah ada input ini, maka akan ada proses. Proses artinya untuk mencapai itu maka ada gerakan untuk action untuk menuju ke tujuan yang dicapai. Maka proses itu pun perlu dievaluasi. Maka itu satu bagian lagi aspek yang mau dievaluasi, yaitu proses. Kemudian di akhir setelah dilaksanakan proses itu, hasilnya itu merupakan produk. Bagaimana hasilnya? Tercapai tidak sesuai dengan tujuan di awal. Maka itulah variabel yang dimuat di dalam evaluasi bagian produk. Saya mohon tanggapan Pak, apakah penangkapan saya, karena kita diajak untuk melihat juga secara mandiri isi dari proses itu, apakah ini sesuai dengan yang saya baca dan pikirkan dan gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Kita diskusi saja. Terima kasih Pak Guido. Benar, ada perbedaan. Yang ditangkap Pak Guido itu benar karena itu evaluasi program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak. Sedangkan yang tadi kita bahas, kita masukkan, itu adalah untuk evaluasi kurikulum. Evaluasi pengembangan kurikulum. Yang agak berbeda itu di input. Kalau untuk evaluasi kurikulum, inputnya adalah evaluasi dokumen. Banyak ke sana. Dokumen, jadi bukan di sumber daya manusianya, tidak. Tapi lebih condong ke dokumen, input dokumen dari dunia dimensi dokumen, gitu Pak. Gitu. Betul, sudah penangkapan Pak Guido di program sama di evaluasi kurikulum. Jadi kalau melihat contoh langsung bisa langsung ditangkap ya Pak ya, gitu ya. Nanti saya upload, saya harus mengupload apa saja ini nanti. Saya punya e-book. Oh, kemarin e-booknya yang Azure belum ya? Ya belum ya, betul Pak. Jadi ingat. Hutang saya untuk masuk di Google Classroom, e-booknya Azure. Kemudian saya juga punya e-booknya CIPP ini, nanti saya upload juga untuk kita bersama-sama belajar. Terus apa lagi ya? Kemarin mengenai apa quantum teaching nggak ada Bapak mau upload kan? Quantum teaching Pak. Quantum teaching saya punyanya hard. Coba nanti kalau saya dapat yang e-book ya, Suster ya. Iya Pak ya. Saya beri. Oke. Oke. Begitu Pak Guido, silakan Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, tadi banyak kita mendengar paparan dari Pak Heri ya. Kalau saya boleh berbagi informasi, saya belum pernah melaksanakan Pak informasinya gitu. Artinya banyak hal menarik sebenarnya untuk evaluasi kurikulum ini yang sangat begitu detail, yang dari apa yang saya pikirkan tidak sampai sana. Artinya sampai ke fasilitas yang itu nanti akan berpengaruh dengan hasil
produk kurikulumnya. Tapi memang ini benar, kalau memang itu kita kaitkan sampai dengan sana, ini pasti akan ada imbasnya, dan bagaimana sekolah dengan melihat situasi keadaan itu bisa merancang, mengevaluasi apakah kurikulum yang selama ini bisa terjadi itu apakah ada revisi, apakah ada perbaikan dan sebagainya. Saya hanya mau mengutarakan saja Pak Heri bahwa ini pekerjaan baik tapi yang berat gitu ya. Pekerjaan baik yang berat begitu. Ini benar. Pekerjaan baik sangat-sangat sekali baik untuk menciptakan sebuah sekolah yang memang sangat nanti bisa dilihat oleh orang tua, tidak hanya sebatas cari uang gitu, cari apa-apa. Bukan sekolah hanya sebatas untuk mencari keuntungan, tapi ciri khas itu kan tercipta dari kurikulum sekolah itu. Dan ini pekerjaan baik tetapi berat ya. Nah, menyambung di modul yang sebelumnya Pak Heri, bahwa modul sebelumnya ini kan pengembangan kurikulum, yang ini evaluasi kurikulum. Nah, yang saya mau tanyakan juga, ketika nanti di tingkat kepala sekolah dan instruktur, ketika nanti ada tagihan untuk evaluasi, berarti kan evaluasi kurikulum yang sudah terjadi. Ngerti nggak Pak? Bayangan saya ini. Kemudian pengembangan kurikulum yang ada modul juga adalah bagaimana mencanangkan pengembangan kurikulum berdasarkan budaya sekolah, sistem sekolah. Ngerti nggak Pak? Gayanya pikiran saya. Terima kasih. Betul. Betul Pak Aka. Nanti di diklat kepala sekolah dan instruktur sekolah tagihannya akan ke sana. Dan tagihan itu tugasnya harus mempergunakan sitasi atau catatan kaki yang diambil dari jurnal. Tetapi jurnalnya, artikelnya sebagian kami siapkan. Sehingga kepala sekolah dan instruktur tidak kesulitan untuk harus googling mencari terlalu lama. Misalkan kami ada artikel 20-30 artikel, berikan di situ, kepala sekolah bisa membuat tulisan secara ilmiah macam itu Pak Aka. Baik, tapi berat ya, memang sejak awal kita menyampaikan berat tapi baik. Oh iya, satu lagi Pak, apakah mungkin Bapak pernah meriset ya, ada satu sekolah yang memang sudah melaksanakan ini betul-betul dari segi mulai dari fasilitas, kemudian nanti guru, orang tua, kondisi orang tua, itu apakah sudah ada yang pernah melakukan Pak? Sebagai gambaran saja kalau mungkin ada informasi. Pak, saya tidak pernah menjumpai Wakasek kurikulum itu dari prodi pengembangan kurikulum. Kemudian di sekolah juga tidak ada tenaga pengembang kurikulum. Yang ada tim pengembang kurikulum yang dari disiplin ilmu berbagai macam. Nah, peraturan Permenpan RB ini terbaru muncul tenaga pengembang kurikulum, dan yang lalu sudah agak lama itu tenaga pengembang teknologi pendidikan. Ada ya Pak Guido ya, yang di TP itu sudah lebih dulu dari Permenpan RB. Yang berikutnya ini Hipkin sudah bisa dapat nurunkan tenaga pengembang kurikulum di sekolah, diharapkan mempunyai. Nah, begini, saya ingin sharing, saya pernah mendapat order, ya katakan order gitu ya, untuk mengembangkan kurikulum. Saya hanya berbekal menjadi Wakasek kurikulum. Terus kemudian saya coba 6 bulan, saya nggak bisa kerjakan apa-apa Pak. Bagaimana mengembangkan kurikulum itu 6 bulan itu saya beli bukunya semuanya, buku yang mau dibeli apa juga, pokoknya kalau ada tulisannya kurikulum,
mengembangkan kurikulum dan sebagainya, saya beli semuanya. Ternyata juga nggak bisa. Nah, setelah itu kemudian saya harus memperdalam di keilmuan pengembangan kurikulum, dan ternyata benar bahwa tidak mudah mengembangkan kurikulum karena ada banyak disiplin ilmu yang harus ikut di dalam pengembangan kurikulum tersebut. Itu. Jadi kalau ditanya apakah sudah pernah menjumpai, belum pernah, Pak. Untuk yang evaluasi kurikulum dengan CIPP semacam ini belum pernah ada sekolah. Kelihatannya ya Pak ya. Belum pernah. Begitu Pak Haka. Oke, matur nuwun, Pak. Ya. Suster, Ibu Bapak, mari silakan kita berdiskusi dan Pak, ini saya Pak, saya. Ya, Suster Saya Romana. tambahkan sedikit. Oke, kalau ini kan kita mau langkah ke depan, ya artinya kita 15 yayasan sekarang sedang mungkin menyatukan mimpi bersama untuk kemajuan sekolah kita. Lalu mungkin apakah ada satu mungkin terobosan baru yang kira-kira kita buat di 15 yayasan ini, apa yang harus kita buat supaya ini ada orang yang tepat untuk ini, mengingat pengembangan kurikulum itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, seperti itu. Adakah satu yang sudah mungkin dibicarakan? Itu satu. Yang kedua, saya masih tertarik, kemarin Bapak mengatakan coba dipikirkan, katakanlah seperti ini, ada penambahan pelajaran di kita, jam pelajaran, seperti kalau mungkin di Pangudiluhur ke Pangudiluhuran, atau kalau kami barangkali ke Seriamalan, atau yang tadi ke SFD-an, kalau dari Pak Guido, ya kan. Bagaimana ini Bu dibuat di Pangudiluhur? Apakah memang ditambah mata pelajaran, jam belajar, atau semua memang nilai-nilai kepengudiluhuran itu sudah dimasukkan dalam pelajaran? Kalau seperti itu, bagaimana nih? Karena bagaimanapun ada informasi yang harus dipegang oleh anak, ada pengetahuan yang harus dipegang oleh anak, katakanlah apa visi misinya FIC, kemudian bagaimana apa spiritualitasnya, atau bagaimana sejarahnya, seperti itu. Kalau dimasukkan dalam semua mata pelajaran, bagaimana ini disampaikan? Nah, seperti itu pertanyaan saya, Pak Eri. Terima kasih. Ya. Suster, maaf yang nomor 1 tadi apa, Suster? Saya itu sampai blank. Soal tadi apakah adakah terobosan kira-kira kita yang 15 yayasan ini untuk bagaimana soal pengembangan kurikulum ini, adakah mungkin terobosan baru, apa yang harus kita buat bersama supaya pengembangan kurikulum kita terjamin, seperti itu Pak. Oke, ya. Apakah sudah ada terobosan terus? Yang pertama, saya tidak tahu kondisi masing-masing yayasan, masing-masing sekolah Bapak Ibu, tetapi begini, adakah pernah ada kelas akselerasi, pernah nggak di sekolah Bapak Ibu? Dulu pernah dengar, nggak ada dan sebagainya. Ini, ya. Saya pernah mempunyai gagasan. Saya itu mengajar di SMP, mengajar Olimpiade di SMP Dominico Savio, Pangudiluhur. Kemudian anak yang pandai itu banyaknya minta ampun. Banyak anak yang pandai. Saya mengajar SMP, materi yang saya ajar itu fisika S1 di anak SMP. Bahkan sedikit-sedikit ke S2, tetapi buku-buku fisika untuk universitas itu saya berikan ke anak-anak. Nah, ini anak yang pandai banyak sekali. Kemudian saya mempunyai ide bahwa anak yang pandai ini kita fasilitasi untuk belajar lebih. Contoh, pada saat dia kelas 7, dia bisa belajar fisika sampai kelas 7 semester 1 ya.
kelas 7 semester 1, belajar fisika sampai kelas 8 semester 1. Pada saat dia kelas 7 semester 1.